SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sebelumnya perkenalkan nama-nama diri anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Mila Anggraini. Perkenalkan nama saya Liliana Majin. Perkenalkan nama saya Jasmine Ramadhani Faila. Perkenalkan nama saya Lutfiana Prameswari. Perkenalkan nama saya Raka Dani Saputra. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Suharayi. Kak, jadi mau tanya, universitas yang kakak ini di mana ya Kak? Oh, kita itu kan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra ya. Kita lokasinya ada di Semarang, tepatnya di Kalicari di Medeho. Terus Kak, keunggulan universitasnya kakak apa aja? Nah, kalau untuk keunggulan sendiri, untuk akreditasi kampus kita ini udah terakreditasi A ya, A unggul. Nah, keunggulannya lagi tuh kampus kita ini dikhususkan untuk farmasi. Nah, untuk farmasinya ini ada dua nih. Ada program D3 sama program S1. Yang program D3 ini lagi dibagi menjadi dua lagi. Ada yang D3 karyawan sama ada yang D3 reguler. Nah, kalau yang reguler ini masuknya normal dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau yang karyawan dia masuknya cuma hari Jumat sama Sabtu. Tapi itu dia masuknya tuh full dari pagi sampai malam gitu loh. Nah, selain itu, kampus kita tuh biayanya juga cukup terjangkau ya, bisa dilihat di brosur. Ini untuk pendaftaran awal gelombang yang sekarang ini kan gelombang 1 ya. Untuk biaya pendaftaran untuk regulernya itu 1 juta. Kemudian untuk D3 karyawan itu 1.100.000. Kemudian T1-nya itu 1.300.000. Nah, salah satu keunggulan kampus kita itu tuh dia itu ruang kuliahnya itu nggak ada kenaikan gitu loh. Jadi dari awal kamu masuk sampai kamu selesai itu tuh tetap. Ini kalau untuk D3 itu 850 per bulan, kalau yang D3 karyawan 900, yang S1 1.150. Jadi ini tuh udah dari awal kamu masuk sampai kamu selesai itu ada. Termasuk murah ya Kak? Iya, termasuk murah. Kemudian kampus kita ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mahasiswanya itu bisa kerja part time gitu loh. Nah, karena jam masuknya fleksibel, jadi teman-teman boleh nih ikut part time di mana, entah di apotek atau di tempat-tempat lain juga boleh, kayak di kafe atau di mana gitu. Kalau kakaknya sendiri dari bidang mana itu? Kebetulan aku mahasiswa baru ya. Aku dari prodi S1 Farmasi. Yeah. Terima kasih ya Kak. Yeah. Saya bertanya, bagaimana Mbak menghadapi tantangan akademik di kampus? Tantangan akademik berarti yang berkaitan dengan perkuliahan ya. Untuk aku sendiri masalah paling utamanya di waktu ya. Kalau akademik itu biasanya gimana kita memanage waktu, apalagi kalau kita ikut ormawa atau organisasi mahasiswa ataupun UKM. Nah, kalau gimana cara aku menghadapi tantangannya ya itu, satu, manage waktu sebaik-baiknya, membagi prioritas, dan juga mengutamakan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Rencana setelah lulus apa? Kalau aku sendiri udah pasti kerja ya. Kayaknya semua orang rencananya setelah kuliah udah pasti kerja. Nah, kebetulan di kampus aku tuh punya peluang untuk diterima kerjanya tuh lebih tinggi daripada yang lain. Karena hal-hal yang memfaktori itu, aku ada di kampus Universitas BPD yang dimana itu di bawah naungan dari Bank BPD Jawa Tengah. Nah, untuk doanya dari aku bisa menjadi wisudawan terbaik dan juga bisa langsung kerja di Bank BPD. Karena itu benefit utama yang kita dapetin sebagai mahasiswa Universitas BPD. Udah itu aja nih. Namanya siapa? Nama saya Indra Febiansyah, bisa dipanggil Indra, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kakak menghadapi tantangan akademik di kampus? Kalau menghadapi tantangan di akademik di kampus itu kan ada berbagai macam yang harus dipelajari kan. Contoh akademik di pembelajarannya ini itu kan sangat-sangat berbeda, dimana di SMA ini sangat jauh berbeda dengan universitas ya. Ya kalau saya di bawahnya aja sih. Kenapa kakak memilih jurusan di tempat ini? Kalau alasan saya ngambil jurusan pendidikan agama Islam karena mungkin saya lulusan pesantren ya. Jadi saya ingin lebih mendalami pembelajaran yang ada di pesantren saya sebelumnya.
Terus kemudian alasan saya mengambil berkuliah di Universitas Almata karena saya tahu bahwasanya universitas ini Almatanya kan kampus NU udah. Ini kampus NU yang terbaik nomor 1 di Indonesia, bahkan sempat bersaing dengan Unisma Malang. Dan persaingannya ini sangat-sangat ketat sekali. Bahkan Universitas Almata ini kadang di atas, terus habis itu kadang Universitas Islam Malang kadang di atas, pokoknya salip-salipan gitu. Terus kemudian ya karena saya tahu bahwasanya Universitas Almata juga kampus baru di Jogja, dan Almata ini juga udah terakreditasi unggul, walaupun usianya masih sangat belia seperti itu. Rencana kakak setelah lulus mau apa kira-kira? Kalau dari pendidikan agama Islam mungkin ngajar sih, ya kan memang nggak mau gimana kan harus tetap pulang kampung ya. Ya paling ya menimba ilmu.